Tapi selain cantik, kita harus bisa punya sesuatu hal yang lebih gitu. Sesuatu itu bisa menjadi positif maupun negatif tergantung si penggunanya. Kalau kita ingin sesuatu emang harus dikejar, jangan cuman berdiam diri gitu aja. Yang pertama kali aku lakuin waktu itu, aku sosialisasi ke sekolah aku sendiri. Itu pertama kali karena sama sih kayak kamu tadi Kak, Miss Internet itu apa sih? Karena ada yang bilang kayak Kak, Miss Internet itu jualan kuota ya. Ada yang sampai bilang kayak gitu. Halo dan selamat datang di Making You Better You Show. Program ini menyajikan obrolan yang menarik yang akan memberikan Anda berbagai ilmu dan pengetahuan, sehingga menjadi Anda pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya, Gelsi, trainee Junior Orator Society yang akan memandu program pada sesi kali ini. Kali ini kedatangan bintang tamu spesial yang merupakan Miss Internet Indonesia 2019. Mari kita langsung saja. Saya perkenalkan bintang tamu kita hari ini yaitu Kak Divaryani. Halo semuanya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Gelsi apa kabar? Baik. Oke, mantap. Senang banget bisa bertemu dengan Kakak. Oh ya Kak, sebenarnya apa sih itu Miss Internet? Nah, mungkin bukan cuma Gelsi sih yang sering bertanya kayak gini sama kakak, tapi banyak banget mungkin teman-teman di luar sana yang juga belum tahu sebenarnya apa sih fungsinya Miss Internet ini gitu. Nah, jadi Miss Internet ini adalah dutanya ABJI. Gelsi pernah dengar gak sih apa itu ABJI? Enggak pernah. Belum pernah ya. Nah, jadi ABJI itu adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya Gelsi nih menggunakan internet, kan ada nih yang namanya provider. Provider itu contohnya seperti Indosat, Telkom, dan sebagainya gitu. Jadi mereka itu adalah salah satu anggota darinya si ABJI. Nah, Miss Internet ini sendiri adalah dutanya ABJI, di mana kami bertugas untuk mensosialisasikan tentang internet sehat gitu. Jadi mungkin seperti yang kita ketahui bahwasannya pengguna internet di Indonesia itu udah banyak banget. Lebih dari 70% penduduk Indonesia itu telah menggunakan internet. Nah, jadi tugasnya Miss Internet ini sendiri adalah membantu nih pemerintah maupun ABJI untuk mensosialisasikan internet kepada masyarakat luas. Sebenarnya gimana sih penggunaan internet yang baik? Apakah internet ini hanya digunakan untuk bersenang-senang atau gimana gitu. Jadi fungsinya kita itu adalah lebih membantu masyarakat Indonesia untuk menggunakan internet secara lebih cerdas dan juga produktif. Seperti itu, Gelsi. Oh, berarti Miss Internet itu adalah sebuah pekerjaan? Sebenarnya bukan kepekerjaan ya, tapi kita di sini bekerja secara sukarela untuk membantu masyarakat. Dan aku sih yang sudah menjalani kurang lebih selama 3 tahun merasa ini bukan lebih ke beban tapi lebih ke tanggung jawab ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Mulai dari kapan sih kakak tertarik dengan Miss Internet? Kalau ditanya tertarik pada tahun 2017 sih kayaknya, itu pun karena awalnya ya jujur nih awal karena dorongan dari mama. Karena kalau aku pribadi sih lebih senangnya sama kayak kamu, lebih nyantai di rumah, main game, wasting time untuk hal-hal yang mungkin kayak nggak penting ya, cuman menghibur diri sendiri gitu. Tapi akhirnya di tahun 2017 mamaku sih ngedorong aku buat anakku tuh, karena gini ya, kalau misalnya perempuan di Indonesia itu kalau yang ditanya cantik pasti banyak banget. Gelsi cantik, aku cantik, bahkan mungkin semua wanita Indonesia itu cantik gitu, karena kita mempunyai karakteristik yang beda-beda gitu. Tapi selain cantik, kita harus bisa punya sesuatu hal yang lebih gitu. Contohnya apa nih? Kayak Gelsi nih misalnya. Oh, si Gelsi bisa public speaking, udah cantik bisa public speaking gitu. Jadi ada sesuatu yang ngebuat orang itu interest sama kita. Nah sama kayak mamaku juga gitu. Anakku ini jangan cuma cantik doang, tapi dia harus bisa hal yang lain gitu. Nah kebetulan Miss Internet itu kemarin ngebuka sebuah audisi dan akhirnya aku awalnya cuma coba-coba aja gitu. Tapi ternyata Miss Internet itu berbeda dengan pigeon-pigeon yang lainnya. Kalau mungkin Chelsea tahu kayak pigeon-pigeon yang lainnya itu, oh dia harus cantik, dia harus good looking, dia harus badannya harus bagus. Pokoknya udah ada standarnya masing-masing gitu. Tapi kalau Miss Internet ini enggak. Yang penting kita mau untuk melakukan hal-hal positif untuk masyarakat gitu. Jadi mamaku tuh tertarik untuk mengembangkan anaknya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain.
Oh, jadi sebenarnya dari kecil itu cita-cita kakak itu apa? Kalau ditanya cita-cita dari kecil tuh selalu berubah-ubah. Dulu waktu TK ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Waktu SD tanya lagi pengen jadi apa? Pengen jadi pramugari. SMP ditanya lagi beda lagi. Sampai akhirnya sekarang mungkin ya kalau cita-cita aku tuh sekarang lebih ke arah bank sih. Karena kebetulan alhamdulillah sekarang kakak udah kerja juga di salah satu bank Indonesia gitu. Jadi aku lebih tertarik untuk lebih ke arah keuangan sih gitu. Berarti dari semua pelajaran gitu, kakak paling suka pelajaran apa? Dari dulu sebenarnya jujur aku lebih suka matematika. Oh, berarti Gelsy suka nggak matematika? Suka Ya. Tapi gak suka hafal rumus. Lebih suka menghitung, mencoret. Apalagi ngitung uang ya. Oke. Gimana sih kak cara menggunakan internet yang benar? Oke. Ini pertanyaan paling bagus sih, apalagi buat anak-anak kayak Gelsy gini ya. Karena kalian tuh taunya cuman main game, ya nggak sih? Ya kan, pasti minjem handphone mama. Udah punya handphone sendiri nggak? Udah. Oh udah. Tapi tetap dipantau sama papa kan ya? Oh oke, itu bagus banget. Karena sebenarnya sekarang itu pengguna internet itu kan nggak dibatasi nih. Umur berapa aja bisa menggunakan internet gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih kak caranya supaya bisa menggunakan internet secara positif gitu. Nah kalau misalnya untuk umur yang di umur-umur di usia seperti kamu ini, sebenarnya emang iya sih salah satu sarananya itu adalah bermain game. Karena bermain game zaman sekarang itu bukan cuman kayak sekedar asik-asik doang gitu, tapi juga bisa mengasah otak gitu kan. Nah juga untuk di usia kamu ini sebenarnya salah satu hal yang paling positifnya itu adalah menggunakan internet sebagai media pembelajaran gitu. Karena apalagi di keadaan COVID seperti ini kan kalian menggunakan daring tuh. Nah jadi internet itu sangat ngebantu kalian banget buat belajar, buat menambah informasi, menambah wawasan kalian. Apalagi sekarang belajar semua serba sendiri. Guru-guru juga pasti butuh banget bantuan yang namanya media online gitu. Jadi kalau kakak saranin sih gunakanlah internet sebagai media kamu untuk menambah wawasan kamu, menambah informasi, membantu kamu dalam belajar seperti itu. Menurut kakak sebenarnya Google itu berguna untuk kita nggak sih? Gimana? Google? Berguna? Oh udah pasti berguna banget. Tapi kembali lagi sama diri kita sendiri. Sesuatu itu bisa menjadi positif maupun negatif tergantung si penggunanya. Google itu sudah menciptakan berbagai macam informasi, media, sarana, tapi tergantung kita nih gunainnya mau ke hal yang positif atau negatif gitu. Itu pasti kalau bisa ditanya berguna, pasti berguna banget. Karena jujur aku juga dari kecil selalu dapetin informasi dari Google. Apa-apa kalau nggak tahu pasti googling ya kan. Jadi pasti berguna banget sih. Jadi apa yang harus orang tua pantaukan kepada anak-anaknya untuk menggunakan internet? Oke. Nah jadi kalau buat orang tua sendiri sebenarnya ini buat sekalian ya bisa kamu sampaikan sama mama juga ya. Jadi sebenarnya emang orang tua itu harus pantau banget karena sekarang internet juga udah menyediakan beberapa media yang bisa nantinya digunakan untuk membatasi anaknya itu buka apa aja ya, menggunakan apa aja ya hari ini itu udah ada aplikasinya. Jadi itu bagus banget sih buat orang tua karena di umur kamu yang segini tuh pasti rasa ingin tahu kamu tuh besar banget. Tapi rasa ingin tahu itu tetap harus dibatasin. Karena kan kita kalau misalnya ngebuka suatu website nih, kita nggak bisa ngebatasin nih sebenarnya web apa aja tuh yang kita buka. Bisa jadi kita misalnya googling misalnya bagaimana caranya tumbuhan berfotosintesis. Nah nanti di halaman itu bisa jadi ada situs-situs yang sebenarnya nggak kita inginkan gitu. Jadi emang peran orang tua itu dibutuhkan banget. Mereka harus tahu satu hari itu anaknya kira-kira bagusnya berapa jam ya untuk bisa menggunakan internet. Berapa jam ya mereka bisa untuk bermain game. Jadi harus ada batasan-batasan dari orang tua gitu. Apa yang terjadi sih kalau misalnya anak-anak sudah menggunakan handphone terlalu lama? Oke. Yang pastinya dampaknya itu sangat besar ya. Mungkin beberapa mikirnya, alah cuma internet doang kok. Paling mereka cuma main game doang gitu. Tapi bisa jadi anak ini dewasa sebelum waktunya gitu. Jadi kamu yang harusnya berpikirnya itu seperti teman-teman kamu bagus sih sebenarnya memiliki wawasan yang luas gitu. Tapi di saat kamu ibaratnya dewasa sebelum waktunya itu bakal menjadi hal yang negatif gitu. Jadi kamu mengetahui hal-hal yang nggak seharusnya kamu tahu gitu. Jadi tetap kalian itu harus punya batasan. Sebenarnya bukan kamu aja sih, tapi kayak aku orang dewasa sekalipun, aku harus punya batasan yang udah aku
statementin dari awal gitu. Oh aku harus kayak gini, oh aku harus kayak gini. Apalagi kalian yang masih dibilang masih apa ya, masih abu-abu nih, belum tahu nih apa-apa aja yang sebenarnya harus kalian upload, harus kalian download, harus kalian googling gitu. Jadi Kak, sosmed itu sebenarnya baik nggak sih digunakan untuk anak-anak yang di bawah umur? Kan ada batas umurnya Yes, gitu. benar. Sebenarnya untuk sosial media sendiri bagus digunakan anak-anak untuk mengeksplor dirinya sendiri, memperkenalkan gimana sih sebenarnya pribadinya kamu gitu. Tapi digunakan masih dalam standar yang wajar gitu. Misalnya kamu udah punya Instagram kan ya? Udah. Nah, jadi Instagram itu bisa kamu gunain untuk mengupload sebenarnya kamu tuh kegiatannya apa. Misalnya kamu lagi daring nih, nggak apa-apa di foto, di-upload. Itu bisa ngemotivasi teman-teman kamu buat, oh ternyata si Gesli belajar nih, aku juga harus belajar dong gitu. Jadi gunain sosial media itu untuk mengupload kegiatan sehari-hari kamu aja gitu sih. WA itu termasuk sosial media ya Kak? Iya, salah satu. Oh, terus setelah Kakak terpilih menjadi Miss Internet, pertama kali yang Kakak lakukan apa? Oke. Yang pertama kali aku lakuin waktu itu, aku sosialisasi ke sekolahku sendiri. Itu pertama kali karena sama sih kayak kamu tadi Kak, Miss Internet itu apa sih? Karena ada yang bilang kayak, Kak, Miss Internet itu jualan kuota ya. Ada yang sampai bilang kayak gitu. Nah jadi akhirnya aku ke sekolahku sendiri untuk menjelaskan apa sih arti Miss Internet. Dan alhamdulillahnya sekolah aku ngedukung sampai akhirnya bukan cuma ke sekolah aku doang, tapi ke sekolah orang lain, ke universitas, SD, SMP, SMA, semua kita sosialisasiin gitu. Jadi perbedaannya belajar dari buku sama belajar dari internet itu apa? Oh pasti beda banget sih. Jujur ya, kamu kalau misalnya disuruh baca buku satu harian pasti bosan. Ya kan? Nah jadi kalau misalnya belajar dari internet, sebenarnya kita kan gak cuma ngebaca aja tuh, karena bakal ada video-videonya. Jadi kita lebih sekalian belajar sambil menghibur diri gitu. Jadi gak gampang rasa bosan. Dan biasanya kalau misalnya kita melihat gambar ataupun video, itu lebih cepat untuk ditangkap sama otak. Ya kan? Kok bisa sih Kakak terpilih jadi Miss Internet? Oke, jadi kalau ditanya kok bisa, aku juga nggak tahu ya. Tapi waktu itu aku adalah salah satu finalis termuda di Miss Internet Indonesia. Yang lain udah umurnya 21, 24, 25, bahkan udah ada yang kerja. Aku waktu itu umurnya 19 tahun. Tapi mungkin emang udah jalannya dan udah rezeki aku juga ya. Jadi inti dari kita mengikuti sebuah lomba itu, yang pertama kita emang harus niat. Kemudian terus berusaha apapun yang terjadi. Yang ketiga kita emang bener-bener kalau kita ingin sesuatu emang harus dikejar. Jangan cuman berdiam diri gitu aja. Gelsi punya cita-cita gak? Punya banyak. Pengen jadi apa? Dokter atau enggak jadi ilmuwan. Oh berarti kamu suka biologi dong ya? IPA ya? IPA. Kalau SD IPA ya? Oke, jadi untuk mendapatkan semua itu tuh gak bisa cuman kayak sekedar duduk terus kayak tunggu disuruh sama mama, udah kamu ikut ini, semua itu harus dari kemauan diri sendiri, ya kan? Jadi alhamdulillah kemarin karena emang aku usaha luar biasa sih, terus juga dibantu sama doanya mama papa, alhamdulillah aku kepilih jadi Miss Internet. Kalau pengen jadi Miss Internet itu harus belajar. Pasti, untuk mengikuti apapun kita harus belajar, apalagi Miss Internet ya, karena Miss Internet itu benar-benar ngebutuhin orang yang gak cuma cantik aja nih, tapi mereka juga harus berwawasan luas gitu. Mereka harus lebih buka mata tentang dunia luar, tentang apa sih sebenarnya internet itu. Karena masyarakat zaman sekarang itu taunya paling, oh internet itu kita gunain cuman buat chattingan. Oh internet itu cuman suatu sarana yang kita gunain untuk pamer-pamer barang, iya kan? Jadi mindset itu tuh harus dirubah gitu. Jadi internet itu bisa ngebuat kita lebih jadi produktif, lebih cerdas. Gelsi kepingin gak ikut Miss Internet nanti? Harus coba. Harus coba. Soalnya emang Gelsi sih termasuk tertarik kepada internet. Namun kadang bingung gitu. Bingungnya? Kadang misalnya ada kayak yang kalau kita bilang pada pas SD itu kan belajar di komputer ya kan, belum belajar kayak internet gitu kan. Jadi belum gitu pengen jadi Miss Internet. Gak apa-apa, sekarang ditekunin dulu aja sebenarnya gimana sih penggunaan komputer itu gimana. Karena nanti sih, mulai dari sekarang semua yang ada di dunia ini pasti berhubungan dengan digital gitu. Dan peluang kerjanya itu pasti bakal lebih besar.
Jadi sedikit banyaknya Gelsy juga harus tahu nih internet itu gimana ya supaya digunakan bisa jadi produktif gitu. Karena kebanyakan anak umur Gelsy seperti ini pun bisa menghasilkan uang. Contohnya apa? Menjadi seorang YouTuber. Gelsy bisa nih ngebuat konten gimana sih sebenarnya cara public speaking yang bener. Karena aku ngeliat public speakingnya Gelsy itu udah luar biasa untuk anak seumuran Gelsy gitu. Jadi bisa ngomong sendiri di kamera, "Hai teman-teman, aku punya tips nih gimana caranya untuk bisa public speaking," gitu. Dan kebetulan mungkin anak-anak di luar sana kayak, "Ih, gila nih Gelsy umurnya masih segini tapi public speakingnya udah bagus," gitu. Jadi bisa ngemotivasi orang lain gitu. Berarti kita bisa mendapatkan uang dari Iya, sosmed, bener. dari TikTok, Instagram. Iya, TikTok juga bisa. Cuman kan mungkin beberapa orang kayak TikTok cuman buat joget-joget doang gitu. Sebenarnya enggak sih. TikTok itu cuman salah satu sarana aja. Gimana cara kita untuk bisa ngebuat konten aja. Dan konten kita itu kadang kita nggak tahu kapan konten kita tuh bakal disukai sama orang. Jadi intinya harus konsisten. Jadi misalnya buat konten nih di YouTube, nggak apa-apa untuk sekali dua kali mungkin yang lihat cuman misalnya 10 orang, 20 orang nggak apa-apa, tapi harus tetap konsisten sampai akhirnya nanti lama-lama orang kayak ini anak siapa ya, kayak kontennya banyak terus, tapi akhirnya itu penasaran kan, lama-lama mereka ngelihat ternyata kontennya bagus nih, bisa jadi orang tua, "Kamu nonton kontennya si Gelsy aja, kontennya bagus nih tentang public speaking," misalnya gitu. Gelsy pernah nggak sih ngerasa kayak aduh ini kayak gimana ya cara gunainnya, misalnya ngebuka suatu aplikasi, atau pengen nggak sih nanti punya aplikasi sendiri gitu, pernah nggak sih kepikiran? Kalau membuat aplikasi sendiri sih belum pernah. Belum pernah ya. Tapi pengen belajar gitu. Pengen belajar. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah kecanduan main game itu, benar nggak sih bisa kejang-kejang? Sebenarnya kalau misalnya mungkin aku kurang tahu ya karena aku bukan seorang dokter atau gimana, tapi sepengetahuan aku sebenarnya tergantung batasan waktu yang kita gunain. Kalau misalnya emang kayak 24 jam tuh terus-terusan mungkin iya ada efek-efek tertentu ya kayak yang kita lihat di berita gitu ya. Nah jadi itulah pentingnya posisi orang tua dalam mengatur kapan sih si anak ini bagusnya untuk menggunakan internet. Jadi disitulah orang tua dibutuhkan gitu. Jadi misalnya kayak Gelsy nih, misalnya dalam sehari cuman boleh menggunakan internet dalam waktu 2 jam. Nah 2 jam itu misalnya kayak gimana Kak? Misalnya sejam dipakai untuk daring nih misalnya. Terus sisanya nanti misalnya setengah jamnya untuk bermain game, atau setengah jam lagi untuk nonton video atau gimana gitu. Jadi harus tetap dibatasin. Membuat aplikasi itu termasuk susah nggak sih? Kalau ditanya susah, udah pasti susah ya. Karena kan kita ada banyak tuh kode-kode yang dimasukin, dan untuk membuat aplikasi itu biasanya kita harus belajar dulu. Nggak bisa nih orang awam tiba-tiba udah ada nih aplikasi yang nggak bisa. Semua itu tetap harus dipelajarin. Jujur aku pribadi juga belum ngerti caranya gimana untuk membuat aplikasi gitu. Jadi karena emang sekarang aku lebih tertarik untuk jadi content creator aja gitu. Content creator di mana Kak? Awalnya sih dari Instagram ya, tapi udah lumayan untuk beralih ke YouTube. Walaupun emang susah sih, karena untuk awal-awal karena kita ngerasa down aja sih, yang lihat cuma 200, yang lihat cuma 500. Sebenarnya kadang effort yang kita keluarin tuh udah lebih dari itu. Ekspektasi kita tuh bakal ini sampai nih ribuan nih gitu. Ternyata begitu di-upload cuma 200, cuma 500. Jadi untuk menumbuhkan semangat itu emang susah sih. Intinya harus konsisten, itu aja. Next Kak, mau main game gak Kak? Boleh. Ayo kita main game. Jadi game ini this or that. Jadi kakak bisa memilih, lebih memilih itu atau lebih memilih ini. Jadi untuk contoh, lebih memilih tanpa internet seharian atau tanpa buku seharian? Tanpa buku seharian sih, karena aku gak suka baca. Lebih suka minum atau makan? Ini udah langsung mulai nih? Iya. Minum atau makan? Minum. Tidur atau beraktivitas? Beraktivitas dong. Lebih suka di masa SMP atau SMA? SMP. Kalau SMP sama SD? SMP. Kayak sama ya sama mamaku. Aku juga tanya sama mamaku. Mamaku bilang SMP lebih seru. Oh iya, karena aku ngebayangin berekspektasi bahwa pas SMA aku bakal nemuin yang namanya first love atau cinta monyet kalau kata orang. Tapi enggak sih.
Justru aku lebih ngedapetin feel temen-temen yang enak, bisa ngapain aja tuh lebih di SMP. Kamu udah mau SMP kan ya? Nanti deh dirasain. Tapi karena masa corona ini. Oh iya, iya sih. Membaca atau menulis? Menulis. Buah atau sayur? Buah. HP atau laptop? HP. Kota atau desa? Kenapa? Lebih suka di kota atau maksudnya desa? Jujurnya udah kota sih. Anjing atau kucing? Kucing. Rambut panjang atau rambut pendek? Rambut panjang. Kuku panjang atau kuku pendek? Kuku pendek dong. Gelap atau terang? Terang. Malam atau pagi? Pagi. Oh. Pen atau pensil? Pensil sih. Soalnya lebih gampang dihapus. Gampang dihapus. Iya, benar. Kalau untuk mamaku bilang lebih suka terang, tapi malam. Oh, oke. Mungkin suasana malam lebih sunyi, lebih senyap kali ya, lebih enak ya. Lebih nggak suka nyamuk atau lalat? Lalat. Menanam atau olahraga? Olahraga sih kayaknya. Kamu suka olahraga nggak sih? Suka olahraga nggak sih? Lumayan. Lumayan. Apa sih olahraga yang sering kamu lakuin? Kayak sepeda atau enggak bawa Google sih lari-lari di. Main sepeda keren tuh. Cuma sekarang udah jarang karena enggak teman-teman mama udah enggak sepeda lagi, jadi enggak bisa ikut. Dulu sepedanya bareng teman-teman mama. Kayak goes gitulah. Musim panas atau pas musim kemarau atau musim hujan? Musim hujan. Tempat kakak pernah nggak sih kebanjiran gitu? Pernah sih, tapi alhamdulillah nggak sampai masuk rumah juga. Makanya kalau masuk rumah itu pasti mau bakal ribet. Semuanya jadi basah. Kak, ada sebelum kita akhir sesi ini ada pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan kita ini. Oke, buat Chelsea dan juga teman-teman ya, aku sebenarnya kan kita lebih berbicara tentang internet nih. Nah, kalau misalnya ditanya quotes-nya apa, aku lebih think before you share sih. Jadi kamu harus berpikir dulu sebenarnya apa nih yang kamu share atau yang kamu guna ini sebenarnya bermanfaat gak sih buat orang lain. Karena emang setiap dari kita ini kan diciptakan berbeda-beda nih. Tapi tujuan kita diciptakan tuh tetap satu, tetap sama, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita harus cerdas, harus benar-benar bisa memilih sebenarnya mana sih yang bagus, mana sih yang enggak gitu. Karena yang bisa menentukan masa depan kita cuma diri kita sendiri gitu. Kayak don't trust anyone gitu, just trust yourself gitu. Jadi mau kamu, bahkan mama sendiri ya, karena aku pernah kayak, aku percaya banget nih sama mamaku, cita-cita aku tuh aku gantungin sama mamaku tuh pengen aku jadi apa aja, pokoknya tergantung mamaku gitu. Sampai akhirnya kayak di umur aku yang sekarang aku baru sadar gitu, yang tahu aku bisanya apa, yang tahu aku pengennya apa itu cuma aku sendiri gitu. Jadi cuman gantungin sama diri kita sendiri dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Berarti kita nggak usah mendengarkan kata yang negatif. Iya, itu benar banget. Harus trust yourself aja sih. Kakak tahu nggak sih kenapa toko emas sama toko sepatu itu nggak boleh bersebelahan? Kenapa? Toko emas kan jual gelang, toko sepatu kan jual sepatu. Nanti mereka jadi nyanyi dong. Gelang sepatu, gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Terima kasih Kak Divaryani atas sharingnya dan telah berkenan berbagi di Making You Better Show. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Ingat untuk menonton Making You Better You Show setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Dan kamu juga bisa dengerin di Spotify loh. See you, bye. Bye-bye. Bye.